Assalamualaikum. Welcome to Syariah Accounting Adventure. Kali ini aku akan membahas mengenai akuntansi akad murabahah. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian. Kalian tahu nggak sih apa itu akad murabahah? Jadi, akad murabahah ini adalah akad pembiayaan yang harga perolehan dan margin itu sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai skema akad murabahah. Yang pertama, nasabah memesan barang kepada lembaga keuangan syariah, lalu dari lembaga keuangan syariah ini akan memesannya ke pihak kontraktor. Pihak kontraktor pun pastinya akan memproses barang tersebut, lalu apabila sudah selesai, dari kontraktor tersebut akan mengirimkannya kepada lembaga keuangan syariah, lalu dari lembaga keuangan syariah akan mengirimkannya kepada nasabah. Yang terpenting dari ini adalah barang yang diperjualbelikan atau yang dipesan itu haruslah barang yang halal. Jadi, barang yang tidak halal tidak boleh diperjualbelikan di skema akad murabahah maupun di skema akad yang lainnya. Yang selanjutnya adalah rukun akad murabahah. Rukun akad murabahah ada 4, yaitu ada pelaku, ada objek, ada harga, dan juga yang terakhir ada ijab qabul. Next, ada karakteristik. Karakteristik dari akad murabahah ini banyak loh, kalian harus tahu satu persatu. Yang pertama, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan juga tanpa pesanan. Yang kedua, ada murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesan. Namun, kebanyakan dari murabahah berdasarkan pesanan ini sifatnya adalah mengikat. Lalu yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Tangguh ini maksudnya adalah pembayaran dengan cicilan. Yang keempat, murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda dengan cara yang berbeda lagi sebelum akad dilakukan. Lalu yang kelima, harga yang disepakati adalah harga jual dan juga biaya perolehannya harus diberitahukan. Jadi di akad murabahah ini menekankan prinsip transparansi antara penjual dan juga pembeli. Jadi keduanya itu tahu apabila dari akad murabahah ini harga yang diberikan kepada penjual, yakni harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan. Lalu yang keenam ini meliputi diskon, yaitu yang pertama, diskon dari pemasok dalam bentuk apapun atas pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Yang selanjutnya adalah penjual dapat meminta uang muka pada pembeli sebagai bukti komitmen sebelum akad disepakati. Jadi, agar kedua belah pihak saling percaya, maka penjual itu dapat meminta uang muka kepada pembeli. Karakteristik yang selanjutnya, yakni penjual boleh memberikan potongan kepada pembeli saat pelunasan piutang apabila yang pertama, apabila pembeli membayar pelunasan tepat waktu. Lalu yang kedua, pembeli membayar pelunasan lebih cepat dari waktu dalam kesepakatan. Karakteristik yang terakhir, yakni penjual boleh memberikan potongan dari total piutang yang belum dilunasi apabila yang pertama, membayar cicilan tepat waktu, yang kedua, mengalami penurunan kemampuan pembayaran, yang ketiga, meminta potongan dengan alasan yang pastinya harus diterima oleh penjual. Next, ada jenis. Jadi, di dalam akad murabahah ini terdapat 2 jenis. Jenis pertama adalah
murabahah dengan pesanan. Dan yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah murabahah dengan pesanan. Murabahah jenis yang dengan pesanan ini untuk mekanismenya, yang pertama, pembeli melakukan pemesanan kepada penjual. Lalu dari penjual ini akan melakukan pesanan kepada pemasok. Biasanya pemasok ini disebut dengan kontraktor. Lalu yang selanjutnya dari pemasok akan diberikan lagi kepada penjual apabila barang tersebut sudah selesai dibuat. Lalu untuk yang terakhir, penjual melakukan transaksi murabahah. Dari pembeli harus membayar kepada penjual sejumlah yang telah disepakati keduanya di awal, yakni harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang akan diterima oleh penjual. Yang selanjutnya adalah murabahah tanpa pesanan. Jadi di dalam murabahah tanpa pesanan ini, dari sisi penjual sudah memiliki barang yang hendak dijual kepada pembeli. Yuk kita simak bagaimana sih mekanisme dari murabahah tanpa pesanan ini. Yang pertama, penjual melakukan pemesanan kepada pemasok. Lalu setelah pemasok sudah menyelesaikan barang yang dipesan oleh penjual, maka dari penjual ini, dari pemasok akan mengirimkannya kepada penjual. Lalu dari sisi pembeli membeli ke penjual dan penjual langsung bisa mengirimkan barangnya kepada pembeli tanpa pembeli harus memesan terlebih dahulu. Begitu. Next. Mengenai akuntansi untuk penjual. Yaitu yang pertama adalah pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, saat terjadinya akad, piutang diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Yang ketiga, pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah pada akhir periode laporan keuangan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Next. Ini ada beberapa jurnal yang digunakan dari akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pada saat perolehan, yakni sebesar biaya perolehan. Dari sisi debit ada aset murabahah dan di sisi kredit ada kas. Lalu yang kedua, pada saat penurunan nilai aset pesangon mengikat. Di sisi debit ada beban penurunan nilai dan yang kedua di kredit ada aset murabahah. Lalu yang ketiga, ada penurunan nilai aset pesanan tidak mengikat. Di sisi debit ada kerugian penurunan nilai. Lalu yang di sisi kredit ada aset murabahah. Yang selanjutnya, akuntansi apabila terdapat diskon. Yang pertama adalah diskon sebelum akad murabahah. Yang di sisi debit ada aset murabahah, lalu di sisi kredit kas. Lalu untuk diskon yang kedua yakni diskon setelah akad murabahah. Di sisi debit ada kas dan di sisi kredit ada utang pada pembeli. Yang ketiga, diskon setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak dari penjual. Yakni kas bertambah di debit dan juga di kredit ada pendapatan murabahah. Yang keempat, diskon setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Di sisi debit, kas akan meningkat dan juga di sisi kredit pendapatan operasional lain. Next. Masih dengan akuntansi untuk akad penjual. Ya, ini di mana kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon. Yang pertama, ketika dilakukan pembayaran kepada pembeli. Di debit ada utang pada pembeli dan juga di kredit kas akan berkurang. Lalu yang kedua akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang di debit ada utang pada pembeli, lalu di kredit ada dana kebajikan pendapatan.
Lalu yang selanjutnya di situasi di mana penjualan aset murabahah. Yang pertama, penjualan tunai atau tangguh kurang dari 1 tahun. Di debit, kas ataupun piutang murabahah. Yang di kredit ada aset murabahah dan juga pendapatan margin murabahah. Lalu yang kedua, penjualan tangguh lebih dari 1 tahun. Di sisi debit ada piutang murabahah dan yang di sisi kredit ada aset murabahah dan juga margin murabahah tangguh. Untuk akuntansi untuk pembeli. Nah, ini menarik nih. Untuk akuntansi pembeli, yang pertama, pada saat transaksi murabahah tangguh, maka kewajiban atau utang murabahah diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Dan yang kedua, terhadap biaya perolehan. Yang pertama, jika murabahah tunai, maka diukur sebesar harga beli ditambah biaya transaksi. Lalu yang kedua, apabila pada akad murabahah tersebut terjadi murabahah tangguh, maka diukur sebesar biaya perolehan tunai. Untuk tambahannya, selisih diakui sebagai beban murabahah tangguh dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur akad. Untuk jurnalnya, yakni yang pertama, pada saat akad murabahah, di debit ada aset dan juga beban murabahah tangguh. Sedangkan untuk di kredit ada utang murabahah. Lalu jurnal saat angsuran, ya ini yang pertama di sisi debit maksud saya ada utang dan juga beban murabahah. Lalu di sisi kredit ada kas dan juga beban murabahah tangguh. Lalu ini masih pembahasan mengenai akuntansi untuk pembeli. Beberapa hal yang dapat menjadi beban murabahah tangguhan, yaitu yang pertama, diskon yang diterima setelah akad murabahah terjadi. Yang kedua, potongan pelunasan murabahah. Lalu yang ketiga, potongan utang murabahah. Lalu ada juga kasus, yakni di mana denda yang dibayarkan diakui sebagai beban. Ini harus dicatat di jurnal, yakni di sisi debit ada beban murabahah denda dan yang di sisi kredit ada kas. Potongan atas uang muka atau hamis jityah akibat pembatalan akad diakui sebagai beban. Lalu yang pembahasan terakhir yakni mengenai penyajian dan juga pengungkapan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai penyajian. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Lalu, yang kedua adalah bahasan mengenai pengungkapan. Yang pertama, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah. Dan yang kedua, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Lalu yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101. Lalu, yang kedua, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. Dan yang kedua, jangka waktu murabahah tangguh. Lalu yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101. Selesai sudah pembahasan kali ini mengenai akad murabahah. Semoga materi yang diberikan pada saat ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.